yang ternyata tersebar di kawasan kita ini, unsur Samosir itu ternyata kalau tadi kita gabungkan titik-titiknya itu menjadi titik-titik jalur wisata tadi. Nah, itulah jalur wisata Trail of the Kings tadi. Hai teman Del, saya lagi berada di Toba Caldera Resort dan ini sejuk banget. Menikmati kesejukan dan keindahan alam sambil ngobrol sama Direktur Utama dari BPODT. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang capaian program BPODT sepanjang tahun 2024. Dan langsung aja aku ngobrol sama Bapak Jimmy Panjaitan. Halo Bapak. Halo teman Del. Halo, apa kabar semua? Ini happy banget karena target di tahun 2024 itu tercapai semua ya Pak? Bisa tercapai. Amin. Tuhan, amin. Ya. Semoga berlanjut nanti di tahun 2025. Iya, berlanjut terus dan makin baik semoga. Iya Pak, jadi kita kepo nih Pak sebenarnya. Apa yang menjadi highlights dari perkembangan ataupun pengembangan Danau Toba di tahun 2024 ini Pak? Yang banyak sekali perkembangan yaitu sondang di Danau Toba, di sekitar Danau Toba. Bukan cuma Kabupaten Toba tapi seluruhnya ya. Iya. Ada 8 kabupaten mengelilingi Danau Toba. Tapi mungkin saya bisa ceritakan yang besar-besar saja, kira-kira seperti selesainya tol, ruas tol 3 dan 4 itu, seksi 3 dan 4, tebing tinggi sampai Serbelawan dan Sinaksak. Nah itu kan banyak sekali pengaruhnya. Benar. Menjadikan akses ke Danau Toba ini sangat singkat. Tadinya 5-6 jam, sekarang udah bisa 3 jam. Bahkan kemarin saya kemari dari Kuala Namu 2,5 jam. Memang wah, cepat banget Pak. Pembalap itu jalan dari aspal kan Pak? Ya, aspal itu. Kirain dari atas Pak. Masih terasa aspalnya ya Pak ya? Masih terasa. Jadi tentu dengan akses yang semakin singkat gitu dan mendekati waktu ideal wisata itu kan 2 jam ya. Ini kita udah 2,5 jaman, 3 jam kan. Itu tentu akan membuat lebih banyak lagi orang datang ke Danau Toba. Jadi tentu itu perkembangan yang sangat positif. Iya. Juga event-event berkelas internasional yang kita dorong terus supaya diadakan di Danau Toba. Seperti halnya yang baru-baru ini yaitu ada di F1 Powerboat dan juga Aquabike World Championship di Danau Toba. Yang Aquabike baru-baru ini ya. Iya benar. Ada di Samosir kemarin. Iya, Kabupaten Samosir ya Pak ya. 13-17 November. Benar. Diikuti oleh 73 pembalap dari berapa negara? 30-an negara ya. 30 negara. Kalau yang F1 Powerboat mungkin kayaknya lebih sedikit pembalapnya. Sekitar 18 dari 9 negara kalau saya tidak salah. Nah, itu event internasionalnya juga. Bulan 5 kemarin juga kita adakan event internasional juga yang tidak pakai motor, tidak pakai mesin. Iya benar. Nah, jadi coba kita kombinasikan, ada olahraga yang pakai mesin, ada yang nggak pakai mesin, gitu. Yang nggak pakai mesin yang pakai otot maksudnya. Oh benar. Gitu. Jadi pakai mesin, pakai otot. Yang pakai otot ini kemarin kita udah sukses juga adakan di Samosir, di Pangururan, terus itu melewati jembatan Tanah Ponggol, terus sampai ke Pusuk Buhit dan lain-lain itu sekitar 50 km itu namanya. Iya, namanya TOTK Zero Edition, Trail of the Kings Zero Edition 2024. Nah itu kita adakan kemarin tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 yang diikuti 725 pelari dari 12 negara. Jadi kalau dilihat kita coba dorong terus event-event yang berkelas internasional dan mendatangkan wisatawan internasional. Bapak. Gitu. Nah, kalau dari BPODT sendiri Pak, apa sih program unggulan BPODT sepanjang tahun 2024 ini? Kita ini program unggulan kita itu kaitannya dengan tadi itu adalah kita TOTK? Berusaha, TOTK itu kita berusaha membuat Danau Toba ini, kita berusaha rebranding Danau Toba, kita narasikan dengan Trail of the Kings tadi. Trail of the Kings itu apa? Itu adalah
suatu narasi besar kita untuk mempromosikan Danau Toba sebagai pusat ataupun epicentrum kegiatan outdoor, ataupun kegiatan luar ruang yang berkelas dunia. Nah, ini kuncinya ini kelas dunia nih, berkelas dunia di Indonesia itu ada di Danau Toba. Keren-keren nih Pak. Ya, jadi kenapa saya bilang kegiatan luar ruang bukan olahraga luar ruang? Karena kegiatan luar ruang itu bisa ada orang yang olahraga ya, bisa juga ada orang yang lihat-lihat ya, ada yang jalan-jalan santai juga iya bisa. Jadi harus bergabung gitu, jaga supaya bisa setiap hari orang kesini menikmati apapun yang ingin dia lakukan. Mau sehat, mau olahraga, mau jalan-jalan saja, mau santai, ya, mau kuliner saja, pokoknya yang luar ruang. Kenapa? Karena emang kayaknya seindah itu ya Pak. Seindah itu gitu. Kok bisa seindah itu ya gitu. Ya itu yang kita mau tekankan saat ini. Nah, poin-poinnya juga dari produk wisata ini saya sampaikan tadi itu ya kita tambahan lagi, kita ini kan punya keunggulan dikenal sebagai UNESCO Global Geopark. Ada 16 geosites kalau saya nggak salah ya. 16 geosites itu yang ternyata tersebar di kawasan kita ini, di seluruh Danau Toba ini, melingkar Danau Toba, dan ada juga di Pulau Samosir itu ternyata kalau tadi kita gabungkan titik-titiknya itu menjadi titik-titik jalur wisata tadi. Nah, itelah jalur wisata Trail of the Kings tadi, menggabungkan 16 titik geosite itu menjadi satu jalur wisata yang ternyata setelah kita telisik lagi itu dia punya karakter sendiri-sendiri. Jadi nggak semuanya udah rata jalannya. Artinya nggak semuanya bisa dicapai lewat mobil, nggak semuanya bisa dicapai lewat sepeda motor, nggak semuanya. Jadi macam-macam. Jadi ada juga yang bisa diakses hanya dengan sepeda misalnya gitu. Ada yang bisa diakses hanya dengan jalan misalnya gitu. Atau bahkan mungkin dengan lari. Jadi sebenarnya kita melihat perbedaan-perbedaan ini kita gabungkan menjadi satu keunikan gitu. Keunikan pengalaman. Jadi berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini. Jadi aktivitasnya bisa lari, naik mobil, sepeda motor, sepeda. Apalagi bisa berkuda juga di Borong-Borong ada kan? Ada Pak, ada. Bisa berkuda, bisa renang, kayak juga nanti kita mau kembangkan juga di Danau Toba. Macam-macam. Apakah ini bagian dari TOTK ini Pak? Iya, ini program unggulan TOTK tadi ya? Betul, itulah TOTK tadi bagiannya dari narasi tadi yang kita buat itu. Menjadi program unggulan BPODT. Betul. Tapi untuk yang di tahun ini yang sudah dilakukan eventnya itu ada lari ya Pak ya? Lari sudah kita lakukan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi bagian dari TOTK ini ya Pak? Banyak lagi. Jadi segala aktivitas di luar ruang itu yang kita inginkan. Termasuk mungkin orang camping juga inginnya itu bagian dari TOTK tadi gitu. Tapi rencananya dari bagian TOTK kan ini banyak banget ya Pak produk wisata TOTK aktivitasnya di luar ruang seperti yang Bapak sampaikan barusan. Apakah di tahun depan akan kita adakan nggak cuma lari tapi ada aktivitas lain yang akan kita? Ada. Itu tadi saya sampaikan rencana kita contohnya kayak gitu. Kayak itu akan kita adakan tahun depan di sini. Ya. Jadi masih banyak juga, lagi yang harus masih banyak. Dan kita akan coba sebarkan secara merata di 8 kabupaten yang ada di Danau Toba gitu. Jadi tidak hanya di satu kabupaten tertentu saja. Benar. Sehingga harapannya bisa merata itu wisatawan ada di seluruh Danau Toba. Sebenarnya ini beberapa aktivitas yang lumayan menantang ya Pak ya, karena ada trekking juga. Itu mungkin olahraga yang jarang kita lihat ataupun diadakan di kawasan Danau Toba ini masih ya Pak? Iya nggak sih Pak? Betul. Jadi agak ekstrim ya Pak sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan ekstrim ya. Kita aja kadang-kadang take it for granted apa yang dikasih Tuhan sama kita yang luar biasa indah ini gitu. Kita udah setiap hari dari mulai lahir besar sampai sekarang kita ngelihat ini terus kita pikir ya emang udah begitu. Padahal kalau orang dari luar melihatnya wah ini luar biasa indah permata dan
surga dunia orang bilang gitu mungkin, bahkan sehingga mereka mau melakukan banyak aktivitas di sini gitu. Jadi itu yang coba kita bikin rebranding tadi maksudnya gitu. Jadi kita mencari satu fokus, intinya itu. Ya. Jadi kalau untuk kelanjutan dari kegiatan TOTK ini Pak di tahun 2025, programnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit, di-spill Pak, seperti apa rencana BPDT ke depannya? Kita ya nanti ya. Iya. Yang di 2025 ini kelanjutan dari TOTK Zero Edition kemarin di tahun 2024 yang saat ini. Itu sebenarnya ultimate goal-nya adalah kita supaya mendapatkan license untuk mengadakan Ultra Trail du Mont Blanc di sini. Jadi nanti namanya kita bikin Trail of the Kings by UTMB. UTMB. Ya, by UTMB ini sekarang kita sedang berproses ya. Oh, lagi berproses ya, berproses. Ini harapan kita bisa diadakan di tahun 2025 di semester 2 nanti. Nah, di semester 2. Karena persiapannya akan sangat apa ya Pak? Ya, pasti jauh lebih intens lagi persiapannya ya. Nah, UTMB ini sendiri adalah brand internasional dari saya bilang tadi. Ini harus brand internasional gitu, dan kita nanti bisa setara dengan ini, itu Sondang. Dengan kalau pernah dengar Boston Marathon, New York Marathon, Tokyo Marathon. Berarti ini kali pertama ada di Indonesia, Pak? Kali pertama ada di Indonesia. Dan di kawasan Danau Toba. Wah, keren. Dan ya ajaibnya ya begitu kita undang kemarin dan melihat tuh. Wah, ini bagus banget, Pak. Kita nggak tahu ada yang seperti ini selama ini. Oh gitu. Iya Pak ya. Jadi kita adakan. Nah, itu nanti ini untuk di lari lintas alam. Nah, inilah tadi padanannya dengan maraton yang Boston, New York dan yang skala internasional ya Pak ya. Tadi ini dia punya brand internasional, Grand Prix. Iya. Jadi diadakan itu sekarang aja udah ada diadakan mereka punya 36 seri dunianya. Di around the globe ada 36 seri dan rata-rata diikuti 1.800 pelari internasional. Nah, untuk kita targetnya karena baru pertama kali ya kita coba bertahap. Kita targetkan nanti ini ada ya paling nggak 500 pelari internasional. Ya. Dan pelari nasionalnya kita ada 1.700 kita perkirakan. Benar-benar. Ya. Jadi masih target ya Pak di tahun 2025 sedikit aja dulu. Betul. Kalau memang ini sangat menjanjikan, kita akan targetkan lagi ya Pak ya. Betul. Iya. Karena kita ingin ada panjang kan, jangan cuma sekali, tapi terus kalau bisa 5 tahun, 10 tahun terus gitu, bahwa di sini bisa diadakan seri UTMB nantinya ya. Mudah-mudahan ini ya, mohon doanya juga dari teman-teman Del semua. Mudah-mudahan proses ini bisa kita lalui dan segala prosesnya ya, dimudahkan, dilancarkan ya Pak. Dilancarkan, kemudian ya segala macam faktor bisa kita penuhi sehingga ya mudah-mudahan Tuhan yang ini ya, Tuhan menentukan memang ya, nanti Tuhan mengizinkan juga kita nanti di 2025 semester 2 kita bisa adakan ini. Amin Pak. Ya. Ini kerja keras banget nanti ya dari BPDT. Ya. Soalnya ini udah skala internasional. Dan aku takjub Pak kalau misalnya BPDT terpikir untuk membuat event seperti ini dan di kawasan Danau Toba ya. Wah, ini keren Pak. Justru ya, satu hal terima kasih apresiasinya, satu hal lagi memang apalagi yang pantas untuk saya bilang alam seluar biasa indah ini gitu. Selain kita harus masukkan dia, angkat dia ke level internasional. Setuju Pak. Level dunia, memang ini level kita. Ya, level dunia. Gitu. Bener Pak. Aku agak-agak gimana mendengarnya Pak ya, ini udah diakuin secara internasional kan Pak, event seperti ini. Tapi kalau dari BPD sendiri nih Pak, apa saja sih kayak pembangunan yang sudah dilakukan khususnya di Toba Caldera Resort? Karena kalau yang Sondang lihat Pak,
ini kan dari tahun 2023, Sonda kan sering main juga ke sini ya Pak ya. Ke 2024 ini kayaknya udah banyak yang nambah deh Pak ya. Kira-kira boleh di-spill apa-apa aja nih namanya Pak. Siapa tahu teman Del yang lagi nonton kita, oh udah ada ini nih. Kita juga mau lah berkunjung ke Toba Caldera Resort gitu Pak. Iya, ada apa beberapa, ya terima kasih itu Sondangnya. Ada beberapa hal ya yang kita udah tambah-tambah di sini seiring dengan makin banyaknya pengunjung. Beberapa investor juga mulai datang kan, mulai merapat dan membuka ya. Kafe kita sudah ada kan? Iya benar. Kafe itu sudah dikelola secara profesional, kemudian aktivitas luar ruang kita ini seperti Flying Fox juga, apalagi ada pentas di luar juga. Benar. Dan ya beberapa aktivitas lain, panahan dan paintball juga ada gitu. Memang itu kita tambah terus. Dan baru-baru ini juga ada yang mengadakan wedding di outdoor wedding nih. Wow. Ada ya. Ada dari mana ya? Dari Medan kalau saya nggak salah ya. Dari Medan, grup family mereka datang ke sini bikin acara wedding outdoor. Saya kira ke depan juga saya lihat juga kayaknya menjanjikan nih. Menjanjikan gitu. Bisa nih. Iya bisa dan cocok, sebenarnya kalau dilihat cocok banget sama anak muda Batak juga zaman sekarang. Iya Pak. Ya resepsinya lah, kalau acara adatnya mungkin kan kita udah punya patron sendiri ya. Iya Pak. Ya. Resepsinya itu mungkin saja nanti anak-anak muda, teman-teman Del mungkin yang mau melangsungkan pernikahannya, resepsinya bisa di sini nanti. Supaya lebih santai ya Pak. Supaya lebih santai, pemandangannya juga nggak kalah sama Bali kan? Iya benar Pak, iya benar. Ini Pak, kalau dari BPDT sendiri Pak, apalagi kan BPDT punya peran juga untuk Geopark Caldera Toba gitu ya Pak. Yang kita dengar, tim asesor dari UNESCO tahun depan bakal datang nih, menilai kawasan Danau Toba. Dan apa sih peran dari BPDT Pak? Sampai saat ini, supaya mungkin masyarakat juga paham, karena kita juga pernah dengar kalau kawasan Danau Toba ini sedang kartu kuning Pak. Itu gimana, boleh dijelasin Pak? Iya, memang ya pertama adalah tentang kartu kuning itu, posisi kami di Badan Geopark itu memang kami bukan yang pemeran utamanya ya. Ada badan sendiri yang dibentuk oleh Prof. Su untuk menangani itu. Jadi dalam hal kartu kuning, mungkin peran yang bisa kami lakukan adalah kami coba membantu mempromosikan Geopark lebih luas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, baik kegiatan promosi pariwisata. Seperti sekarang itu kita selalu buat logo-logo Geopark di mana-mana. Di setiap kali kita bikin acara, kita bikin logo Geopark, contohnya itu. Kemudian satu lagi yang saya pikir nanti akan cukup signifikan, itu adalah kita membuat kerjasama dengan beberapa universitas di Medan, UNJ, bukan UNJ. Kalau Medan bukan UNJ, Unimed ya. Unimed Pak, UNJ. Unimed ya. UNJ itu di Jakarta. Ya. Maksud saya Universitas Negeri Medan. Ya, Medan itu dengan teman-teman di Poltekpar juga dan beberapa profesor ahli-ahli bidang pendidikan itu kita membuat kurikulum. Ya, sampai kita susun kurikulum Pak? Ya, modul kurikulum kepariwisataan. Dasar saja ya. Sasarannya Pak? Berbasis Geopark. Nah, ini berbasis Geopark ini kuncinya nih. Itulah kita coba banyak memperkenalkan nanti konsep Geopark juga kepada seluruh masyarakat di Danau Toba. Itu salah satu dulu, saya nggak salah tuh salah satu poin yang diinginkan juga dari tim asesor, bagaimana supaya kita lebih banyak mempromosikan Geopark, tidak hanya keluar juga ke dalam, ke masyarakat kita nanti. Pak, ini kalau kurikulum ini sasarannya dari tingkat mana saja Pak? Ya, ini kunci banget ini. Jadi kurikulum ini sasarannya itu harus dari paling dasar, dari TK. TK juga ya Pak? Ya,
TK juga, TK, SD, SMP, SMA. Artinya semua terlibat ya Pak ya? Iya, semuanya terlibat, semuanya kita libatkan. Dan nanti kurikulum ini bukan kurikulum yang teoritis gitu. Nah, kita nggak mau bikin. Seperti apa sih Pak kurikulumnya Pak yang contohnya, bisa di-spill ya? Ya, jadi spill ya. Contohnya gini, di dalam kepariwisataan ini apa sih sebenarnya yang paling penting? Kalau kita drill down gitu, kita pelajari betul dari banyak sekali aspek, ya kita cuma mau tekankan sebenarnya 3 aspek utama saya kira ya. 2 yang paling utama. 2 yang paling utama itu adalah pertama adalah keamanan. Keamanan. Nah, keamanan dan kebersihan sebenarnya. Nah, iya, jadi Pak. 2 aspek ini aja sebenarnya yang paling utama ini. Ada satu lagi yang menurut pandangan saya adalah aspek bonus, itu adalah keramah tamahan. Itu aspek bonus. Iya Pak. Karena keramah tamahan itu sifatnya itu mengikuti kebudayaan di daerah tersebut ya. Kita tidak bisa paksakan keramah tamahan itu distandarkan begitu. Wah, keramah tamahannya harus seperti si Anu gitu, nggak bisa dong. Nggak bisa gitu. ya Pak ya. Semua society, semua kebudayaan itu punya karakter sendiri masing-masing. Sesuai dengan itu aja gitu. Iya. Nah, balik tadi kepada 2 hal paling penting tadi ya, keamanan dan kebersihan ya Pak ya. Nah, keamanan yang saya maksud sini itu bukan cuma keamanan fisik ya itu tentang ya. Artinya bukan cuma yang penting nggak ada kemalingan. Iya. Yang penting nggak ada kecurian gitu, nggak gitu. Lebih dari itu adalah keamanan pikiran. Ini yang lebih penting lagi nih. Seperti apa itu Pak? Nah, keamanan pikiran itu maksudnya gini. Seperti misalnya kepastian jadwal. Oh, I see. Kepastian jadwal. Ya, orang mana enak sih wisata jadwal berubah-ubah gitu. Nah, katanya di sana besok mau ada acara, rupanya nggak jadi gitu. Karena ada yang berubah gitu, karena suatu hal, ada orang yang nggak datang lah, apalah segala macam begitu. Itu satu dari waktu misalnya. Kedua juga misalnya kepastian pikiran itu, itu adalah harga misalnya. Nah, kita mesti biasakan selalu di mana-mana tuh bikin harga price list. Ya, jadi saya kira zaman sekarang ini udah jarang orang yang mau berpraktek ke tawar-menawar ya, terutama wisatawan nih saya lihat ya. Kita perhatikan di ini, wisatawan pengennya lihat harganya berapa, kira-kira cocok masuk kantongnya, ya udah baru dia lihat dan beli gitu. Benar. Ini yang menjadi sifat wisatawan masa kini dan akan datang ya. Mereka itu lebih plan, lebih terencana. Bagaimana bisa bikin rencana kalau semuanya berubah-ubah? Iya, benar Pak. Nah itu. Sama seperti halnya kita pada saat kita misalnya kalau kita bicara kayak kita aja lah misalnya misalnya mau pergi keluar kota, keluar negeri gitu. Pasti sudah berencana kan. Iya. Bukan cuma waktunya, uangnya pun udah direncanakan. Yes. Nah, itu dia. Seperti sewa hotel, betul. Nanti makanan di sana standarnya berapa. Betul. Kita harus cukupkan dengan apa yang di kantong kita, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi ini juga berhubungan dengan SDM ya Pak ya. Betul, iya. Jadi kita latih berpikir. Iya. Kita kasih wacana itu, wawasan itu dari kecil. Jadi jangan di ujung-ujung kayak saya udah umur 40-an begitu diajari hal yang baru udah sulit gitu. Iya, tapi diajari sejak dini dari gitu ya Pak. Diajarin tapi itu juga akan berhubungan sama SDM pariwisata seperti itu ya Pak ya. Nantinya akan semua masyarakat nantinya akan terlibat, punya awareness yang sama tentang kepariwisataan. Benar. Artinya bukan berarti kita harus menjadi pelaku pariwisata seperti misalnya kita menjadi pelayan restoran, kerja di hotel gitu, baru kita bisa dianggap sebagai pelaku ataupun aware terhadap pariwisata ya. Harusnya semua aspek itu terlibat. Itu tujuannya kenapa BPDT terlibat untuk hal itu ya Pak, membuat kurikulum
dan sasarannya itu adalah anak TK, SD, SMP, SMA, tingkat itu ya Pak ya. Betul. Supaya generasi berikutnya sadar betul. Kalau pariwisata juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul, betul, sadar betul. Bisa melihat juga di dalam rencana jangka panjang pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di Danau Toba ini, di mana nanti peran mereka. Contohnya, saya misalnya ada anak kecil yang suka misalnya dia suka menggorga gitu. Ya dia nanti harus bisa melihat, dari situ dia bisa melihat perannya bahwa dia suka gorga, dia suka budaya, itu nanti bisa berkontribusi di dalam industri pariwisata. Nah, ada yang suka bikin tata boga gitu, suka masak ikan, masak ayam dan segala macam. Dia dari kecil udah bisa melihat, kalau aku tekuni ini, ada nanti peranku di sini loh. Gitu. Sebagai tukang masak, sebagai chef, aku bisa berperan besar di dalam industri pariwisata, di dalam value chain-nya pariwisata itu. Atau ada nanti seorang anak yang ingin menjadi insinyur sipil gitu. Dia bisa mulai berpikir bahwa dia bisa berperan di dalam industri pariwisata sebagai pembuat bangunan, pembuat arsitek, jembatan untuk nanti menuju ke desa wisata, misalnya untuk menuju kemana, seperti bikin jembatan Tanah Ponggol dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar tahu harus lagi kerja di hotel atau harus kerja di restoran, maka saya kerja di pariwisata. Enggak, jadi semua. Jadi nanti dimanapun nanti, kemanapun nanti wisatawan di seluruh Danau Toba ini, dia akan jumpa masyarakat yang sudah punya awareness pariwisata. Awareness ya, bukan berarti dia harus menjadi pelayan dan segala macamnya. Tapi untuk sejauh ini Pak, yang dilakukan sama BPUDT untuk pengembangan SDM pariwisata, boleh di-spill Pak? Yang sekarang ini ya di tahun 2024 ini pelatihan. Kalau sekarang ini kita masih banyak bikin program-programnya jangka pendek ya. Nah ini mungkin saya nanti agak campur balik sedikit. Yang tadi tentang kurikulum itu program jangka panjang. Nah yang kita bikin saat ini kebanyakan adalah program jangka pendek, pelatihan digital marketing gitu kita lakukan. Kemudian pelatihan untuk ke liaison officer, waktu kemarin bikin F1 Powerboat dan Aquabike. Nah itu masih dalam ini Pak, jangka pendek itu jangka pendek. Karena event-event yang skala internasional ya Pak. Tapi mereka juga dipersiapkan, yang artinya SDM dipersiapkan ya Pak ya. Dipersiapkan. Itu jadi begitu. Cara kita melihatnya gitu. SDM ini ataupun permasalahan di pariwisata ini juga harus dipetakan nih. Mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang. Gitu. Jadi yang jangka pendek, yang tadi pelatihan singkat itu jangka pendek lah. Di ujung-ujung bisa lah itu untuk pelaku-pelaku pariwisata di ujung-ujung. Tapi juga tetap harus siapkan yang dari awal banget ini. Supaya semuanya bisa paham gitu. Jadi jangan ada yang alergi terhadap industri pariwisata. Apalagi contohnya misalnya ini ya, ini mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Contohnya misalnya yang saya pernah dengar di lapangan sini, diskusi-diskusi kecil. Kayak petani gitu. Petani-petani kita tuh banyak yang merasa, kok pemerintah mau jadi pariwisata, apa kita mau dipaksa semua menjadi pelayan restoran gitu? Enggak gitu. Enggak, justru harusnya yang kita beri pengertian ke mereka tadi itu, di dalam industri pariwisata nanti saudara-saudara kita yang petani ini bahkan punya kesempatan untuk menjual harga pertanian itu lebih besar daripada yang biasa dia jual di pajak, di onan, di pasar gitu. Mungkin biasa, ke hotelnya. Biasa dia ke onan tuh misalnya katakan misalnya jagung gitu. Saya nggak tahu harga persisnya ya. Misalnya kalau di onan sekilo misalnya cuma 6.000 misalnya gitu. 10.000 Pak. 10.000 sekarang. Wah. Mahal ya begini. 10.000 Pak. 10.000 sekilo. Nah, kalau dia jual langsung dibeli oleh orang hotel, tinggal ditingkatkan mungkin sedikit kualitasnya lebih bersih aja misalnya gitu. Mungkin bisa dihargai 20.000. Benar Pak. Atau 30.000 gitu. Nah, sama juga dengan ikan juga. Saya pernah diskusi kan dengan ada di bawah sini ada nelayan gitu. Dia bilang sekilo berapa Pak sehari-hari? Ya sekilo biasanya saya jual 25.000 atau ikan yang dia dapat sini ya 20.000 30.000. Oke. Tapi Bapak tahu nggak, saya bilang kalau ini dijual di restoran ikan Bapak ini dihargainya udah 100.000. Iya benar Pak. 100.000.
bukan per kilo ya Pak ya, seekornya gitu. Seekor, iya. Gitu ya, iya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ingin supaya membuka pikiran mereka, membuka pikiran, betul. Memperbaiki kualitas ya Pak betul, ya, supaya harganya juga bisa naik lagi gitu ya Pak, betul, dan betul. membantu para petani. Jadi mindset itu bukan jadi pelaku wisata mereka ya, tidak harus, tapi terlibat ya. Jadi, betul. Tinggal konteksnya aja yang perlu kita bangun. Iya Pak, benar. Danau Toba ini konteksnya apa ini? Oh, konteksnya adalah konteks pariwisata gitu. Iya. Nah, kalau dari event-event yang ada di kawasan Danau Toba yang sudah dilakukan ya Pak, aku lihat udah banyak UMKM. Nah, kalau dari BPODT sendiri Pak, ada nggak dukungan BPDT untuk pengembangan UMKM khususnya di kawasan Danau Toba ini Pak? Ya, udah cukup banyak saya kira ya. Beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan ini adalah ini ada contekan sedikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Karena banyak ya program yang sudah dilakukan banyak juga ya ini. Pak. Ya, kita fasilitasi itu membuat NIB UMKM tuh. Itu udah pernah di Mei kemarin. Kemudian kita juga fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM. Sertifikasi halal juga. Ya, halal Indonesia kita ya, ada banyak tuh. Kemudian kita coba membina branding UMKM kerjasama dengan pihak Polimedia pada saat itu, kemudian showcasing produk-produk UMKM pada saat event-event internasional, juga bazar UMKM yang kita bikin di event Nataru biasanya, ya itu paling enggak ya. Apalagi kalau misalnya di event-event ini udah terlibat langsung ya Pak, kalau UMKM ya. Iya, dan itu langsung. Oke. Dan kalau dari kerjasama dengan pemerintahan Pak, bagaimana peran BPDT Pak kerjasamanya? Ini juga tantangan, memang tantangan kita karena ada 8 kabupaten yang menjadi kawasan koordinatif kita. Itu kerjasama dengan Pemkab ini menjadi kunci keberhasilan bersama juga memang. Jadi kita itu biasanya mengadakan rapat koordinasi itu penting sekali ya, rapat koordinasi dengan Pemkab seluruh Danau Toba ini. Contohnya kemarin di Agustus kemarin udah kita lakukan, dihadiri oleh Kepala Bapeda, BPS, Badan Pusat Statistik, dan Lingkungan Hidup dan lain-lain itu. Kita adakan di sini kemarin di kantor kita. Dengan topiknya itu, contohnya ya waktu itu pengelolaan sampah di kawasan Danau Toba, ya, dan pengembangan data pariwisata di kawasan ini, ya. Kemudian Pak, ada jumpa pers awal tahun juga kemarin kita lakukan. Ya, terus untuk tahun 2025 juga akan dilakukan ya Pak? 2025 juga akan dilakukan ya. Terus ada sosialisasi teknis keselamatan berwisata, itu juga penting, menjadi sangat penting buat kita. Di Oktober kemarin ya, di Dairi kita adakan. Pesertanya juga macam-macam itu, ada unsur pemerintah, juga APGI, Balai Wisata, dari tim Basarnas juga kita dapat perhatian. Ya, intinya kita mau memberikan kesadaran bagaimana mencegah supaya jangan terjadi accident gitu. Dan tetap berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya Pak ya. Iya, harus. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, kan kita lagi ada di Toba Caldera Resort Pak. Sondang kepo nih, bagaimana sih keterlibatan masyarakat sekitar sini ya sebagai tenaga SDM lokal di Caldera? Ya memang seiring dengan berkembangnya Toba Caldera Resort, kebutuhan kita untuk tenaga kerja itu dan kerjasama itu semakin banyak ya. Terutama yang kita tekankan adalah dari daerah sekitar ini dulu ini. Ya, kita harus menjadi manfaat terutama bagi warga sekitar itu dulu. Itu dulu kan. Kita nggak usah bilang jauh-jauh, yang di sini aja dulu aja gitu. Kalau ditanya kita di sini bermanfaat, ya udah benar lah itu berarti kan. Nah, jadi contohnya mungkin seperti saya sedikit balik ya. Jadi saya sampaikan juga beberapa perkembangan tadi itu, di sini udah tahun ini itu ya udah dibangun itu ada jalan
jalan akses yang baru di South Ridge di sana. Itu ada jalan aspal ya, sepanjang 2,1 km itu dari sana. Kemudian ada jalan sekunder, kita juga udah bikin, ada pagar kawasan, kita coba tambahin pagar kawasan di kita, dan juga ada TPS, kita bikin TPS kawasan supaya lebih tertata. Dan kalau diperhatikan kemarin tuh ada jalan pedestrian dari parkiran menuju di kaldera supaya nggak kena becek-becek lagi nih wisatawan. Iya, benar. Untuk itu kita itu tadi ada merekrut pegawai-pegawai juga ya. Pegawai kita totalnya itu ada sekitar 113 orang. Sampai sudah 100-an ya Pak ya? Sampai banyak. Ini kawasan kita luas sekali nih. Iya benar Pak. Hampir 400 hektar gitu. Iya. Aset kita itu udah banyak ini, aset tanahnya di sini, jalannya tadi, ya kita perkirakan kita itu sekitar 400-an miliar, hampir 500 miliar loh sebenarnya. Iya Pak ya. Udah ada kantor, udah ada parking hub gitu. Nah ini kan harus ada orang dong untuk ini ya, untuk merawatnya, untuk mengelolanya gitu. Nah, sebagai tenaga kerjanya ya Pak ya. Iya, tapi betul. Senang sih Pak, Temandel juga pasti senang karena BPDT melibatkan masyarakat sekitar ya Pak, untuk sebagai SDM lokal. Iya, SDM lokal ya. Banyak, saya kira mungkin ada sekitar 30% itu dapat dari sekitaran sini ya Pak ya? Desa ya. Saya kira ada sekitar 30% ya. Dan memang diutamakan ya Pak? Kita utamakan, tapi tentu dengan meritokrasi ya. Nah ini kita perlu biasakan juga ini, tetap meritokrasi diutamakan. Memenuhi syarat dulu, baru yang lain-lain kita pertimbangkan gitu. Jangan yang lain, jangan dibalik gitu. Itu penting, menjaga kualitas ya. Iya, tetap menjaga kualitas, benar. Pak. Karena bagaimanapun seiring dengan majunya industri pariwisata kita di dunia yang sekarang makin terbuka ini, kompetisi itu kita nggak bisa hindarin gitu. Mau dari mana kita tutup, mungkin kita larang orang datang ke sini kan untuk juga mencari pekerjaan. Kan? Nah, jadi kita harus siap untuk berkompetisi seperti itu ya Pak. Kita harus siap. Oke, terima kasih untuk Bapak Jimmy sharingnya. Terima kasih untuk kerja kerasnya dengan tim di tahun 2024. Capaiannya juga ya. Semoga di tahun 2025 kita melihat lagi gebrakan-gebrakan baru dari BPODT. Dan pastinya ini bisa mengembangkan pariwisata khususnya di kawasan Danau Toba Temandel. Oke Bapak, thank you, dengan tim juga sukses. Sama-sama itu. Oke, sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu.